Selamat datang di Rumah Bahagia. Hari ini saya lagi di Rumah Bahagia, jadi ini pemandangan di Rumah Bahagia. Jadi kalau misalnya saya ada kelas atau ada meditasi bersama, dulu dilakukan di Rumah Bahagia ini. Tempat ini adalah salah satu wujud dari journaling meditation yang saya lakukan sejak tahun 2016. Karena kadang-kadang di journaling meditation, ketika kita menuliskannya dan kita membuatnya, tidak selalu harus terjadi di saat itu juga. Tapi dengan selalu membangun energi positif kita dan yakin akan kekuatan energi positif untuk mendatangkan hal-hal baik dalam hidup kita, maka dia akan datang tepat pada waktunya dan sesuai yang kita butuhkan. Hari ini kita akan mulai perjalanan kita di Rumah Bahagia dengan tema berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain. Mengapa saya selalu bilang bahwa berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain? Karena pada dasarnya kita sebagai manusia terciptakan unik dan masing-masing dari kita memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing yang harus kita syukuri. Selain itu, sahabat bahagia, ingatlah selalu bahwa setiap manusia juga memiliki perjalanan hidup yang berbeda. Datang dari latar belakang keluarga yang berbeda, dari latar belakang pendidikan yang berbeda, dari perjalanan hidup yang berbeda, orang-orang yang dekatnya juga berbeda. Sehingga menurut saya setiap manusia memang memiliki keunikan dan perbedaannya masing-masing yang harus selalu kita syukuri. Karena kalau tidak, kita akan menjadi manusia-manusia yang kemungkinan besar selalu memperhatikan keluar, memperhatikan orang lain, tapi kita tidak pernah memperhatikan diri kita sendiri. Dan menurut saya, itu adalah salah satu mengapa mindfulness atau ketenangan dan kenyamanan dalam hidup menjadi berkurang. Yang berikutnya adalah ketika kita berhenti membandingkan diri kita dengan orang lain, maka kita menjadi lebih fokus terhadap diri kita. Maksudnya fokus adalah kita menjadi manusia yang lebih peka terhadap perasaan kita sendiri. Kita mencoba lebih mengerti terhadap diri kita. Kita menjadi lebih dekat dengan tujuan-tujuan hidup kita. Karena kita selalu mengevaluasi, menganalisa, mengamati perubahan yang terjadi dalam diri kita. Sehingga kebanyakan orang yang tidak melakukan ini terkadang tidak menyadari bahwa perjalanan hidupnya itu tidak kemana-mana. Karena setiap hari lebih banyak untuk memikirkan orang lain berbuat apa lebihnya saya dari orang lain. Kemudian akhirnya itu menimbulkan misalnya iri hati, jadi kesal, mungkin kecewa. Sehingga tanpa kita sadari, kita membangun energi negatif di dalam diri kita dan juga kita menyakiti diri kita secara tidak sadar. Karena seringkali orang berpikir ketika menyakiti diri sendiri, itu hanya misalnya karena ada luka fisik gitu ya. Padahal sebenarnya menyakiti diri sendiri itu juga bisa karena pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan atau emosi yang selama ini kita bangun tanpa kita menyadari bahwa hal tersebut tidak baik untuk diri kita. Berikutnya yang terpenting adalah karena kebanyakan orang seringkali lebih suka untuk mengamati kehidupan orang lain. Lebih suka bagaimana mereka bisa lebih unggul dibanding orang lain. Sehingga fokusnya tidak pernah kembali ke dalam dirinya. Orang-orang seperti itu seringkali hanya berkutat di situ saja. Jadi kalau sahabat bahagia bisa fokus, bisa benar-benar melihat ke dalam dirinya, kemudian fokus dengan tujuan hidupnya, maka tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah maju beberapa langkah. Apapun yang terjadi dengan orang-orang di sekitar kita, marilah kita ikut bahagia, marilah kita ikut bersyukur, karena dengan kita merasa bahagia dengan kebahagiaan orang lain atau pencapaian orang lain, kita semakin mendekatkan diri kita dengan tujuan hidup kita. Yang kadang-kadang orang sukar untuk mengerti hal itu. Tapi menurut saya dengan selalu fokus pada diri, fokus pada hati kita, fokus pada pikiran kita,
maka kita akan menjadi manusia-manusia yang lebih sadar, lebih mindful, lebih mendekatkan diri kita pada tujuan hidup, mendekatkan diri pada Tuhan, mendekatkan diri pada alam semesta. Hal ini bukan berarti sulit untuk dipelajari, tapi terkadang kita lupa karena memang terlalu banyak noise, terlalu banyak hal-hal yang ada di kepala kita, mungkin juga terlalu banyak melihat sosial media, mungkin juga ada acara TV dan lain-lain. Sahabat bahagia, mari terus bangun keyakinan akan diri kita sendiri tanpa melupakan menjadi manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Karena kalau kita hanya fokus pada diri kita sendiri dan tidak peduli dengan orang lain, mungkin saja kita mengarah ke arah yang salah. Jadi, fokuslah pada diri sendiri, berhentilah membandingkan diri kita dengan orang lain karena semuanya pasti berbeda. Kemudian fokus pada tujuan hidup kita, fokus pada berbuat baik, menjadikan hidup kita lebih bermanfaat. Saya yakin dengan latihan yang teratur setiap hari, memusatkan pikiran kita, memusatkan rasa kita, maka kita bisa menjadi manusia-manusia yang lebih peka terhadap diri kita sendiri, lebih mencintai diri kita sendiri, dan menjadikan manusia-manusia di sekitar kita itu adalah bagian di mana kita bisa berpartisipasi untuk menjadi manusia yang lebih baik. Sahabat bahagia, terima kasih atas waktu dan kebersamaannya. Semoga apa yang saya sharing ini sebenarnya sederhana, tapi mari kita latih setiap hari cara berpikir kita latih rasa kita agar kita senantiasa menjadi manusia-manusia yang lebih peka, manusia-manusia yang lebih tahu siapa diri kita sebenarnya. Karena ketika kita dekat dengan diri kita akan semakin dekat dengan semua tujuan hidup kita, dengan alam semesta, dengan energi positif yang ada di alam semesta ini. Sahabat bahagia, kalau ada pertanyaan, boleh langsung di kolom komentar atau bisa DM saya di Rumah Bahagia. Semoga berkenan untuk subscribe, dan kalau mau berbagi dengan teman-teman atau keluarga, monggo dipersilahkan, dan semoga kita semua bisa menjadi manusia yang selalu belajar untuk menjadi lebih bahagia setiap hari. Sahabat bahagia, selamat berproses dan selamat menjalani hari.